Baiklah. Kita mau bersuka cita nih bersama anak-anak, mau Oh, beribadah. betul. Kita mau ibadah ya. Biar nggak boleh sedih. Karena kita punya Tuhan Yesus yang punya sahabat yang baik, yang dimana Tuhan akan mengutus teman kita ya. Ya, harus orang-orang jadi tenang. Iya, Ya, betul sekali. Betul, Lose. Harus ada Tuhan Yesus yang bersama dengan saya. Saya tidak perlu terlalu sedih. Tuhan nanti kirimkan teman lagi. Seperti Amin. pujian ini ya, Lose ya. Iya, betul. Bahwa bukan cuma Lose Mary aja teman Lose Jenny, tapi adik-adik yang ada di rumah teman Lose Jenny juga. Iya. Iya. Nah, kita siapkan hati kita ya, Lose. Kita bersuka cita bersama-sama memuji Tuhan di ibadah kita pada hari ini. Nah, Baik. seperti lagu kita hari ini. Kau temanku, ku temanmu. Adik-adik tahu ya lagunya? Oh, tahu Lose. Nah, kalau begitu semua bangkit berdiri yuk. Kita menyanyikan pujian ini. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi ya, adik-adik. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa kami tidak pernah sendirian. Ada Tuhan Yesus yang selalu menjadi sahabat kami, baik di rumah, di sekolah minggu, atau dimanapun kami berada. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa kami pun juga ada teman-teman yang saling mengasihi di dalam Kristus. Dan sebagai ucapan syukur kami pada hari ini, kami mau memberikan persembahan pujian kami kepada Tuhan. Dan biarlah melalui persembahan pujian ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan pada saat ini melalui ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan, berkatilah dan nikmatilah setiap persembahan pujian dari anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Karena kami percaya ketika mereka berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Allah hadir bersama dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silakan duduk. Wah, Lose, ternyata sahabat itu bukan hanya ada waktu kita sedih, Lose. Iya betul Lose Mary. Seperti tadi kan waktu saya sedih saya datang ke sini. Lose kan sebagai sahabatku mengingatkan aku jangan sedih kan? Menghibur juga. Menghibur juga. Tapi bisa bertemu bersama-sama di dalam Tuhan. Oh itu harus. Kalau kita Iya. punya sahabat, kita harus bertemu sama
bersama-sama. Jangan kita terjerumus berbuat dosa. Ada juga loh sahabat yang jahat. Hati-hati ya, menjadi sahabat. Nah, harusnya sahabat itu mengingatkan kita rajin berdoa, rajin baca firman, sehingga sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Iya, betul sekali tuh. Saya setuju. Jadi jadilah sahabat ya. Baik. Ya, oke. Nah, kita mau dengar firman juga, bertumbuh bersama-sama dengan adik-adik ya. Nah, lalu mempersiapkan hati untuk dengar firman, katakan pujian ini. Ku mau berakan, bertumbuh dan berbuah. Sebuah persembahan pujian, kemudian itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Lauso Natalia di Sekolah Minggu GKY. Nah, hari ini Lauso mau memperlihatkan kepada adik-adik beberapa jenis pekerjaan yang orang dewasa lakukan. Misalkan, profesi yang pertama adalah tukang bangunan, bekerja membangun rumah atau bangunan gedung. Profesi yang kedua, koki atau chef, bekerja sebagai tukang masak di restoran atau rumah makan. Yang ketiga, mekanik atau montir, bekerja sebagai teknisi atau mereparasi mesin. Yang keempat, pemadam kebakaran, bertugas memadamkan kebakaran. Profesi yang kelima adalah dokter, bertugas membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yang keenam adalah tentara, bertugas menegakkan kedaulatan negara. Yang ketujuh, sopir,
bertugas mengemudikan kendaraan bermotor. Yang ke-8, polisi, bertugas menjaga ketertiban dan keamanan negara. Nah adik-adik, setelah kita melihat dan mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang tadi ya, Loso mau tanya, apakah adik-adik bisa mengerjakan pekerjaannya mereka? Wah, tentu tidak bisa karena mereka itu harus dilatih secara khusus, belajar banyak supaya bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Adik-adik juga ya, meskipun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik juga bisa melakukan pekerjaan yang membantu orang lain. Misalkan menolong ayah, membantu ibu, membersihkan rumah, membantu ibu di dapur, menyapu halaman, menyiram bunga di taman. Ayah senang, ibu senang, semuanya senang. dan sungguh baik jika kita saling melayani. Sungguh baik jika kita bertanggung jawab. Artinya, jika kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah adik-adik, hari ini Loso mau bercerita tentang beberapa orang yang dipilih agar mereka bisa membantu pelayanan yang dilakukan oleh para rasul. Nah sebelum itu, ayo semuanya lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami kembali di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati dan telinga yang mau mendengar dan menerima firman Tuhan, agar kami bisa belajar menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita masuk ke ceritanya ya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah hari ini kita telah mendengarkan ceritanya. Allah memberikan pekerjaan khusus kepada Petrus, Yohanes, dan murid-murid lainnya untuk bisa menceritakan firman-Nya kepada orang lain. Dan Allah juga memilih 7 orang agar bisa melakukan pelayanan yang lain ya, yaitu memperhatikan janda-janda dan jemaat yang lain, agar tidak ada orang yang merasa diabaikan. Dan adik-adik ya, dengan ini kita tahu bahwa di dalam pelayanan itu ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Karena Allah memberikan pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan talenta kita. Misalkan saja ya ibadah online ini, ada Loso yang bercerita, ada Loso yang mengedit, ada Loso yang rekaman untuk singer, MC, main musik, dan semuanya itu dipakai untuk pelayanan pekerjaan Allah untuk kemuliaan Tuhan saja adik-adik. Nah adik-adik, begitu juga dengan adik-adik ya. Meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik juga bisa melayani Tuhan dengan
cara adik-adik. Misalkan ada adik-adik yang sudah bisa membaca dan menghafal ayat, wah adik-adik bisa melayani Tuhan dengan menghafal ayat itu. Bahkan ada juga yang mungkin mau jadi singer. Nah, ada juga yang ikut white daily ya. Bukan hanya pelayanan yang bisa dilihat secara fisik, tapi adik-adik juga selain itu bisa berdoa, mendoakan orang lain, doa syafaat, mendoakan bangsa negara kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan teman kita yang sakit. Nah, adik-adik, kita banyak sekali yang bisa kita lakukan di dalam pelayanan itu. Dengan melayani sesama, dengan penuh kasih, dan juga dengan hati yang penuh kerelaan, kita juga telah melayani Sang Juru Selamat kita. Dan semua yang kita lakukan itu bukan karena kita hebat adik-adik, bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi karena ada Allah Roh Kudus yang menuntun dan memampukan kita untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa bersandar kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Karena kita sadar, kita tahu bahwa dengan kemampuan sendiri kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh sebab itu ya adik-adik, Loso berharap setelah mendengarkan cerita hari ini, kita semua bisa melakukan tugas kita masing-masing dengan baik ya adik-adik. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 19. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Kita dengarkan ayat hafalan dari teman kita ya. Sebelum kita berpisah, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya adik-adik. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk para pelayan Tuhan yang Kau tempatkan di gereja kami. Kami bersyukur lewat merekalah Engkau memperhatikan kami, sehingga tidak ada yang merasa diabaikan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa, meskipun kami masih kecil, tetapi kami semua mau belajar untuk bisa melayani Tuhan dengan kemampuan, talenta yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk bisa melakukannya dengan baik, karena tanpa Tuhan kami tidak tahu apa-apa, kami tidak bisa apa-apa. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelum kita berpisah, Loso mau memberikan satu pesan ya. Ingat, agar kita semua bisa saling melayani dengan penuh kasih dan rela pada orang lain. Karena dengan melayani orang lain, dengan saling melayani, maka kita juga bukan hanya melayani sesama, tetapi itu juga kita lakukan untuk juru selamat kita ya adik-adik ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Yohanes 21 ayat 19. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Listen, kita tadi ya sudah dengar firman Tuhan yang begitu indah ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sahabat Kristus, itu harus mengikuti Dia kemanapun Dia berada, ya. Taat selalu sama Dia. Betul. Nah, salah satu wujud ketaatan kita itu juga setia untuk datang ke sekolah minggu. Ya, kita juga menekan ucapan syukur kita, ya. Ucapan syukur itu salah satunya bisa melalui persembahan kita kepada Tuhan. Karena melalui persembahan itulah kita boleh melakukan pelayanan Tuhan di gereja ini untuk boleh menjadi berkat. Ya rasanya. Nah, adik-adik siapkan hati kalian untuk memberikan persembahan melalui rekening kita. Ya. Nah, itu rekening BCA atau melalui barcode di atas. Ya, kita naikkan pujian. Ada satu sobatku. Yang setia, yang pernah
persembahan akan dipimpin oleh teman kita. Ayo semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami baru memberikan persembahan kepadamu. Semoga persembahannya bisa bikin hatimu senang dan bisa jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jadi kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu jikalau hari ini kami sudah beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang anak-anak-Mu telah dengarkan, Tuhan meteraikan semuanya itu di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Kristus Yesus, sahabat kami yang sejati. Dan biarlah di masa-masa ini kami juga tetap meminta pertolongan Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna, melindungi setiap anak-anak-Mu ketika mereka sekolah, ketika mereka bermain di rumah, dan ketika orang tua mereka bekerja Tuhan. Dan biarlah berkat yang daripada Tuhan, Allah Bapa yang mengasihi kami, keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita bersyukur ya Rosemeria bahwa kita sudah beribadah kepada Tuhan hari ini. Rosemeria, ada pengumuman apa hari ini untuk adik-adik yang ada di rumah untuk mereka mempersiapkan diri mereka? Yang pertama Lose terus memberikan semangat buat adik-adik untuk tetap beribadah ya, jangan kendor ya, walaupun masih via online. Terus yang kedua itu Lose sebentar lagi kita akan merayakan, tapi bulan depan sih Lose tidak apa-apa ya dikasih tahu adik-adik. Iya, seperti biasanya kita di bulan Oktober itu ada perayaan ulang tahun Komisi Anak ya. Terus yang selanjutnya tetap lakukan proyek ketaatan ya, jangan bosan-bosan adik-adik ya, terus lakukan dengan setia dan kita akan boleh merasakan pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan melalui proyek ketaatan ini. Juga ada family altar yang terus dibagikan buat kita ya, sungguh menolong kita bersama mama papa ya, dengan firman dan berdoa bersama-sama ya adik-adik. Nah itu saja sih Lose yang masih mau diingat. Oke. Itulah warta kita hari ini adik-adik ya. Maka kita akan berjumpa minggu depan dengan waktu yang sama, dengan semangat yang sama, dengan kesetiaan yang sama. Amin. Kepada Tuhan kita. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan tidak lupa untuk tetap membaca firman Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus berkati.